pembibitan tahun ini ya Mas ya. Tahun ini kita pembibitan di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Senori, Bangilan, dan Jatirogo. Ya nggak terlalu banyak sih, kesemuanya ada sekitar 6 hektar, yang rata-rata 1 hektar itu tertanam benih sekitar 300 kg dari bibit katak porang maupun umbi kecil, umbi mini, seperti yang dilihat kemarin-kemarin itu di video penanaman di Kecamatan Bangilan, tepatnya di Desa Kedung Jambangan, Kecamatan Bangilan, di Dusun Dukoh ya, Tanggung. Iya, Tanggung. Nah, di situ itu tertanam sekitar 360 kg, dan 360 kg itu tiap-tiap kilogramnya sekitar 200 sampai 250 biji bibit, yang nantinya dimana bibit ini bisa dipanen selama 7-8 bulan. 200-250 butir, kalau tanamnya dalam 1 hektar sekitar 300 kg, ya tinggal kalikan aja Mas ya. Ya adalah 1 hektar itu sekitar 70.000 butir bibit ya. Kalau misalkan itu nanti panen dan 1 butir bibit tadi mencapai antara 2 ons sampai 3 ons ya tinggal ngalikan aja. Tapi kalau biasanya sih bisa dapat lah 15-20 ton ya, bisa dapat setiap kali panen. Kalau tentang harganya mengikuti pasaran aja gitu. Ada yang anggap aja 30.000 atau berapa, atau 25.000 per kilo gitu. Kalau udah dapat 20 ton kan lumayan. Kalau kita kan sistemnya enggak, saya tanam kan bukan lahan saya pribadi, saya juga enggak bisa merawat sendiri, jadi semuanya saya sistem bagi hasil dengan yang punya lahan, karena nanti yang merawat juga yang punya lahan. Untuk penanaman porang tergantung dari benih apa dan sesuai musimnya Mas ya. Katak porang bisa ditanam di musim kemarau, mulai dari bulan 7 juga bisa, Juli, Agustus, September, Oktober juga bisa, sesuai musimnya. Dan lihat kualitas bibitnya, kalau sudah siap ditanam bisa ditanam saja. Kalau untuk jenis bibit jenis umbi memang tidak bisa dipaksakan, lebih bagus ditanam kalau menjelang musim hujan. Di tempat ini, di Kecamatan Bangilan ini, musim hujan kayaknya kan jatuh di bulan Desember, jadi ya kita tanamnya di mulai bulan November, 1 bulan menjelang musim hujan tiba kita tanam. Dan pengolahan lahannya juga sebelum itu tentunya 1 bulan lah menjelang musim tanam, baru kita olah lahan lalu kita tanam. Mencapai panen butuh berapa bulan? Untuk pembibitan ini kita panen setelah durman atau setelah ripah. Tapi durman di sini tidak bisa kita tentukan berapa bulan. Kalau kita memang mengandalkan musim hujan, mungkin ya 6-7 bulan sudah selesai, sudah durman, sudah ripah. Tapi kan bisa disiasati untuk memperpanjang masa hidupnya agar untuk mencapai umbi yang lebih maksimal. Biasanya seperti tahun lalu usia dari tanaman kita mencapai 8-9 bulan. Dengan umbi kecil yang kita tanam 1 kg isi 250, rata-rata bisa menghasilkan umbi 3 ons.
atau lebih juga bisa, tapi juga nggak banyak yang lebih, rata-rata ya segitulah. Kalau harapan saya sih ya buat mereka-mereka yang saudara-saudara itu yang punya lahan-lahan, daripada nggak ditanami, bisalah untuk ya ikut-ikutan budidaya seperti ini, karena tanaman ini tergolong aman ya dari gangguan-gangguan, misalkan dari hewan-hewan liar, dari landak atau babi hutan atau tikus. Mereka kan nggak doyan sama tanaman ini, jadi terbilang lebih aman, nggak ada hambanya seperti itu ya. Mungkin hambanya sih ya mungkin orang itu ya, yang mungkin ada yang ingin ambil tanaman kita untuk dibuat bibit sendiri lagi, atau bisa juga mungkin dijual. Jadi ya memang ekstra hati-hati juga. Untuk bagi orang yang pengen nanam porang, cuman dia cuma punya lahan, tidak punya bibit dan tidak punya modal untuk menanam, bagaimana Pak untuk itu? Wah, ini yang susah ya. Kalau sudah punya pengalaman tanam porang memang mudah, biarpun dia punya lahan tapi nggak punya uang untuk beli bibit, itu memang ada saja nanti yang percaya memberi dana ke dia untuk budidaya porang. Tapi kalau baru pemula, belum punya keahlian, belum punya kemampuan, belum punya pengalaman tanam porang, cuma punya lahan, ini yang susah. Misalkan ada katakanlah yang punya dana mau memberikan kepada seseorang, itu tentunya juga berpikir panjang. Satu ya, berpikirnya iya kalau jadi, kalau enggak, karena orang ini butuh pengalaman yang panjang Mas, nggak cukup 1-2 tahun. Orang bilang tanam porang itu mudah, iya kalau sekedar hidup sih hidup, mudahnya di situ. Tapi kalau untuk mencapai hasil maksimal, ya itu yang sulit. Makanya itu buat pemula-pemula itu yang pengennya tanam porang sekali tanam langsung berhasil, sebaiknya saya sarankan untuk tanya-tanya, selalu tanya, jangan malu bertanya kepada mereka yang sudah berhasil. Mereka itu jarang yang memahami, kalau belum berpengalaman di sini, jarang yang memahaminya. Siklus porang itu bagaimana, bibit yang seperti apa ditanam pada musim seperti apa. Karena banyak bibit di sini antara katak porang atau bulbil, bibit umbi ataupun dari bunga. Ya, saat ini banyak yang bilang spora ya. Dan ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Katak porang saja misalkan, banyak orang yang mengatakan katak porang lokal dan interlokal. Yang dimaksud lokal kebanyakan kalau di Jawa Timur ini kan lokal dari Jawa Timur, khususnya dari hasil budidaya. Dan ada yang dibilang interlokal. Yang dimaksud interlokal itu dari luar Jawa Timur yang tidak dari budidaya atau dari hasil pembolang dari hutan gitu kan. Nah, ini kualitasnya berbeda Mas ya, antara budidaya dengan yang liar. Kalau yang liar dikatakan ada yang bagus, iya, kalau mau disortir memang ada yang bagus. Tapi kalau misalkan tidak ada penyortiran, kalau orang belum paham, pemula, dikatakannya katak porang itu pasti sama saja. Katak porang dari Jawa Timur apa bedanya dengan luar dari Jawa Timur? Yang jelas kalau menurut saya katak porang dari hasil budidaya jelas berbeda dari bibit katak porang yang dari liar. Ya, kita kan lingkungannya petani Mas ya, tentunya kita juga tahu bibit jagung aja sama-sama bibit jagung kan berbeda-beda mereknya, nanti hasilnya juga beda-beda ditanam, harganya pun di toko juga beda-beda. Bibit padi juga sama ya, bibit porang juga sama sebenarnya, tapi
Tapi kalau buat mereka yang masih awam, rata-rata pemula aja ya, mereka berpikir apa bedanya, sama-sama kata orangnya, sama-sama bibit orangnya. Ya itu tadi jawabannya, bibit padi, bibit jagung sama-sama bibitnya, tapi mereknya beda, hasilnya beda, nanti menghasilkan kualitas yang beda. Untuk pembibitan yang ada di belakang nih bisa ceritakan, Pak? Ini pembibitan polybag masih, dan yang di bawah ini yang ada ini juga maksud saya nanti bisa saya pakai untuk sulam yang ada di lahan, karena nggak semuanya yang bibit yang saya tanam di lahan itu 100% tumbuh semua, enggak mungkin, pasti ada yang nggak tumbuh, entah itu berapa persen itu pasti, entah 1, 2, 10, 20 nggak ngerti, pasti ada. Dan ini tak buat sulam nanti setelah yang di lahan juga tumbuh, kira-kira pertumbuhannya sama. Dan kalau yang di polybag ini memang sengaja kita polybag untuk menyediakan mereka orang-orang yang berminat untuk berbudidaya porang. Dan biasanya kalau pemula kan takut untuk beli bibit jenis ini jenis itu, takut enggak tumbuh, takut itu palsu bukan bibit porang, misalkan ya jenis umbi, dikiranya bibit umbi porang, ternyata bukan, kan banyak itu kan mirip, ada walur suwek itu kan mirip sekali sama umbi porang. Kalau sudah di polybag begini ada keluar bulbilnya atau katak porang, kan orang yakin kalau ini porang. Dan dijual polybag begini harganya juga sebenarnya juga enggak terlalu mahal. Buat mereka-mereka yang mau budidaya porang, yang mungkin bisa juga datang ke tempat ini untuk lihat-lihat bibit dulu sebelum menanam, atau tanya-tanya dulu di sini, silakan saja. Buat teman-teman atau saudara-saudara yang lain dengan bibit polybag juga ada, atau bibit-bibit yang lain. Tentang hasil dari perkebunan saya ini, ya seperti saya ceritakan tadi, memang saya kan kerjasama dengan pemilik lahan, dan ya alhamdulillah pemilik lahan juga senang, kita pun juga senang. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan, mengolah lahan, merawat. Hasilnya memang pemasaran selama ini ya saya sendiri yang memasarkan. Ya alhamdulillah tidak ada kendala tentang pemasaran bibit. Ya, tentunya dengan bantuan teman-teman dan banyak saudara juga yang bantu. Saya kira cukup sekian dulu untuk episode ini atau edisi ini. Mungkin bisa kita sambung bulan depan, sambil kalau sudah lahan-lahan kita sudah bagus, tanaman kita bisa dilihat nanti hasilnya bagaimana perkebunan pembibitan kita, baik yang ada di Kecamatan Bangilan maupun Kecamatan Jatirogo.